Baik teman-teman, sobat setara semua, kita akan memasuki sesi yang terakhir setelah mendengarkan cukup panjang bagaimana proses yang dihadapi oleh Pendeta Hotman Marbun dengan teman-teman di HKBP. Kalau kita bayangkan pakai tahun saja itu sudah bertahun-tahun ya Pak ya, hampir 20 tahun ini perjuangannya. Dan sampai sekarang masih membutuhkan perjuangan tambahan lainnya dari dukungan teman-teman. Kita akan mendengarkan bagaimana Pak Hotman dengan seluruh jemaah yang sampai saat ini terkonsentrasi di Serang. Gitu ya. Kemudian bagaimana perjuangan untuk melakukan itu. Pak Hotman, monggo kita dengarkan, kita ceritakan. Silahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dalam setiap pengajuan dan perbincangan percakapan dengan semua pihak, itu selalu kita sampaikan bahwa kita sangat membutuhkan rumah ibadah ini dalam pembinaan iman, spiritualitas jemaat, seperti itu, mentalitas moralnya yang dengan jumlah jemaat 3.903 jiwa. Bagaimana kita membawa ini dari dari Cilegon ke Serang? Cilegonnya bukan hanya di kota Cilegon loh, sampai dari Anyer ada, dari ujung Merak sana, Salira juga ada, 40 km lebih ke gereja harus 2 jam itu, kalau lewat angkutan kota itu. Nah, jadi memang kita sangat kesulitan sekali. Jadi mau jadi bagaimana nanti ini anak-anak bangsa ini kan seperti itu, yang notabene butuh transportasi yang tidak sedikit. Satu keluarga itu bisa sampai habis 150.000. Iya. Satu kali perjalanan. Pulang balik bisa jadi 300.000. Iya. Artinya gini, angkutan kota ini nggak ada yang langsung ke Serang, bersambung-sambung. Jadi sementara yang di Serang saja itu tadi gereja itu dipakai dari 5 kota kabupaten. Kapasitasnya itu ya 10.000 lebih, yang dengan 9 kali shift ibadah. Itu kapasitasnya berapa Pak? Gereja itu? Kalau kapasitas ruangan itu kita pakai 2 lantai. Lantai 2 dan lantai 3. Lantai di bawah itu aula. Kapasitasnya itu 1000-an. Sekali ibadah. Lantai 3 malah nggak nyampe, sekitar 300 saja. Kapasitas untuk non-COVID ya Pak ya? Iya, non-COVID. Iya. Kalau pakai protokol sekarang kan ya? Wah, cuma 400. Itu ada berapa kali sih kebaktian itu? 9 kali. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Dengan ruangan kapasitas yang 1000-an aja. Artinya sudah lebih banyak yang tidak ke gereja. Ataupun mereka bergantian sudah pasti terganggu. Belum lagi pembinaan rohani kepada anak-anak. Nah, itu kita kesulitan sekali. Sekolah minggu. Remaja pemuda itu 1000-an itu kan. Nah, yang ada selama ini ya, ada ibadah di rumah seperti ini, di rumah saja. Bagaimana itu bisa maksimal itu? Belum lagi nanti ada misalnya dengan tetangga harus kita jaga lagi. Tapi itu yang terjadi. Jadi kita nggak maksimal. Ada gangguan misalnya kalau kebaktian di rumah itu masih? Sekarang memang nggak ada. Nggak ada. Tapi memang ya kapasitasnya kan nggak mencukupi. Iya, betul. Bang Coki, ini gambaran yang sangat tidak sehat ya. Kita tidak hanya bicara Cilegon, ternyata di Serang itu ada 5 kabupaten kota. Kalau ini bukan apa namanya di Banten, yang disebut wilayah Banten Barat. Iya, Banten Barat, Banten Barat ada 5 kota. Di gereja HKBP Serang itu ternyata ada 5 kota. Yang sebenarnya kalau kita bicara ideal untuk beragama, ya setiap kota itu punya gitu kan. Idealnya nih. Idealnya kok satu gereja itu mesti berapa ya? Ya, itu kan sesuai dengan kapasitas jumlah warga toh? Iya, kan kalau jumlah warga kan dikatakan 90. Itu 90 pengguna. Pengguna. Itu saya nggak nggak tahu. Kalau satu gereja idealnya 150.
ideal untuk diberikan satu jemaat Bapak supaya satu kegiatan. Kebaktian atau itu 300 masih masih 300. Ya, ini kan sudah 1000-an ini, gimana? 1000. Ya, satu kali kegiatan satu kali 1.300 kalau hitung dengan di atas. Di atas. Jadi dari 5 kabupaten sampai sekarang ini sejak 1956 hanya ada satu gereja di Serang. Dengan yang melayani 10.000 orang jemaah KBP yang tinggal di 5 kota. Iya. Kita tidak tahu tentang denominasi lain atau gereja lainnya. Iya. Bicara HKBP. HKBP. Benar. Yang memang kebetulan HKBP ada gereja terbesar organisasi gereja terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara ya. Oh, iya. Tapi kita bisa bayangkan lah itu ya. Iya benar. Iya. Dan ini bukan persoalan kita bicara tentang bagaimana Cilegon gitu. Ini sebenarnya persoalan besar bagaimana membangun kesadaran untuk bahwa kita berbangsa, bertoleransi, memberikan hak-haknya. Saya tanya, itu pemerintah daerah yang di 5 kota kabupaten itu apakah nggak pernah berpikir untuk karena itu kewajiban mereka sesungguhnya, tanggung jawab mereka untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan pelayanan. Betul. Ya kan, warga loh, ini pelayanan. Iya. Ini negara Pancasila, gitu. Seharusnya mereka kemudian kalau dia tahu misalnya lihat, oh warga saya nih ada sekian loh, ya kan? Saya ingin tahu loh, ini gimana nih mereka beribadahnya gitu. Ada nggak sebetulnya keaktifan dari mereka gitu Pak? Ya keadaannya kan seperti ini. Kalau pengen tanya Bang Coki, ini fenomena apa Bang Coki? Iya nggak tahu saya. Wali kota dan wakil wali kota ikut petisi penolakan. Ketika kita aja mau minta rumah ibadah ditolak. Fenomena kegilaan itu. Ya, ini kan harusnya nggak terjadi lah. Dimana ya itu kepentingan politik memang kemudian mengalahkan konstitusi. Karena kan ini kan semua diatur dalam konstitusi. Betul. Kan, kebebasan beragama, pilihan beragama. Kebebasan untuk menjalankan ibadah itu kan semua diatur dalam konstitusi kita gitu. Tapi ini karena kepentingan politik seorang pejabat publik di tingkat daerah rela tunduk kepada tuntutan-tuntutan dan kelompok-kelompok yang intoleran dan tidak ada sanksi hukum. Itu sebenarnya juga kenapa karena kita harus berpikir bahwa sudah saatnya kemudian ada sanksi hukum bagi pelaku kelompok intoleran. Dan kalau ini dilakukan, ini kan aktornya berarti negara. Aktornya negara. Karena negara melakukan pembiaran. Iya. Ada pembiaran dan bahkan ada yang tadi kayak wali kota ini bukan hanya pembiaran malah yang memberikan ikut ikut gitu. Ikut dan juga tidak melakukan fasilitasi kan ketika lurah tidak mengesahkan dia juga tidak melakukan apa-apa dan tidak ada sanksi politik bagi itu. Makanya saya tanya DPRD juga melakukan apa? Fungsi DPRD melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ini kan jadi betul-betul semua kayak negara yang berjalan. Atau Bang Coki bisa kasih kita wawasan ya, ini apa yang fenomena semacam ini gitu ya, bagaimana pemerintah sendiri yang punya tanggung jawab harusnya memberikan jalan keluar, jalan tengah untuk masyarakatnya, tapi kemudian dia tidak melakukan itu, bahkan dia berada dalam pusaran propaganda. Kemudian teman-teman HKBP yang memperjuangkan haknya gitu, alih-alih ditolong malah diberikan gugatan gitu. Ini gambaran seperti apa? Tapi kalau Cilegon memang sejak awal bisa dikatakan anomali ya. Berbeda dari yang lainnya. Kalau kita belajar dari kasus-kasus penolakan rumah ibadah di tempat-tempat lain kan biasanya kan hanya di satu wilayah tertentu ya. Tapi ini bukan hanya di satu wilayah tersendiri, tapi satu kota. Dinyatakan satu kota bahwa tidak boleh ada rumah ibadah yang lain gitu loh. Ini kan jadi betul-betul ini kota ini kan jadi negara tersendiri gitu. Iya, betul. Berbeda sendiri. Kan menjadi ini tadi itu ada kayak pembangunan konstitusi dan pemerintah pusat dalam hal ini
juga mengalami kesulitan ya untuk melakukan koordinasi, melakukan upaya-upaya untuk melakukan tekanan ya kan. Karena memang ya tadi kewenangan pemerintah pusat dalam sistem undang-undang ketenagakerjaan kita memang juga terbatas. Yang satu-satunya memang ada melakukan gugatan. Gugatan, makanya biasanya kan ada gugatan melalui PT UN, ya kan. Jadi mungkin teman-teman HKBP atau teman-teman lainnya sudah ya melakukan gugatan kepada wali kota, kepada gugatan balik kepada mereka yang melakukan gugatan, DPRD gitu, ada gugatan, termasuk gugatan juga kepada pemerintah pusat gitu loh, karena mereka mengabaikan tanggung jawab. Betul. Ya saya pribadi ya, sangat prihatin, nggak terbayangkan bagaimana usaha yang dilakukan selama bertahun-tahun, karena beragama itu persoalan spirit individu gitu, bagaimana kita membangun rasa untuk hidup gitu kan. Jadi kami sendiri ya, kita semua di Setara sangat prihatin dengan keadaan ini, dan kami berharap Pak Pendeta tidak menyerah. Iya, betul. Bukan hanya untuk Pak KBP gitu ya, tapi untuk membangun bangsa Indonesia ini lebih dewasa dalam beragama. Membangun 25 tahun ya, nggak ada solusinya. Ya, kemudian punya hak-hak untuk beribadah yang ya saya tidak bisa membayangkan seperti tadi Pak Hotma ceritakan, anak-anak yang harusnya mendapatkan pendidikan tentang Tuhan sejak kecil gitu ya. Itu kalau tidak punya ruang gitu kan. Tapi kalau di sekolah nggak, mereka mendapatkan agama sesuai dengan sekolah juga nggak ada guru agama Kristen, nggak ada di sekolah negeri di sana. Sekolah negeri nggak ada. Justru kita gereja yang menyediakan itu, melakukan kegiatan belajar mengajar di luar. Kita punya ada satu sekretariat, kita buat di sana. Gimana caranya itu? Murid-murid dari sekolah-sekolah negeri itu dikumpulkan di sana. Di sekretariat di Serang lagi? Di Cilegon, di Cilegon. Kita punya sekretariat di sana. Sekretariat khusus Cilegon atau di kota lain begitu juga? Enggak, kita khusus HKBP Cilegon. Khusus HKBP Cilegon. Tapi kota lain ada? Kita nggak tahu. Cikande ada, Cikande. Kalau Serang, di gereja Serang itu, nah itu dia. Di sekolah pun nggak ada. Nah, dan kita harus menyediakan itu. Kita rekrut gurunya, anak-anak kita kumpulkan dari semua sekolah negeri, mulai dari SD, SMP, SMA, itu kita pusatkan di sana. Gurunya, pengajarnya dari mana? Dari kita. Bukan statusnya bukan ini ya, bukan guru negeri, bukan. Tapi latar belakang pendidikan agama. Kan ada jemaat itu. Jadi masih banyak persoalan. Itu dibangun di sekretariat itu di tanah siapa? Itu ada satu kompleks ruko Istana Cilegon. Kita punya ada 3 ruko. Kita pusatkan di sana. Kantor kita juga di sana. Kegiatan harian, administrasi di sana. Jadi kalau anak-anak itu dari berapa sekolah begitu? Dari semua sekolah negeri di sana. Belajar di sana. Belajar sana Selasa dan Jumat. Lengkaplah penderitaan itu. Iya, benar. Tapi artinya bahwa pendidikan yang diberikan tetap masuk dalam ini ya, dalam raport ya. Iya, tetap masuk. Nilainya juga sama ya. Itu kebijakan Pemda Cilegon bahwa tidak ada sekolah pelajaran dan anehnya kan gini, kita penyelenggaraan pendidikan ini kita ada dapat izin dari wali kota melakukan itu. Biasanya karena gini, dianggap ketersediaan guru agama itu belum. Ya, tapi kan belum. bisa itu selalu argumennya gitu. Tapi mereka juga tidak mau melakukan rekrutmen. Maksudnya begitu. Kampusnya kan kemudian direkrut lah. Itu ratusan loh pelajarnya loh. Guru sekolah negeri untuk mengajar agama. Iya, karena itu hak. Iya. Hak
sepakat kan. Tapi saya nggak tahu di kompleksnya di mana sih itu. Tapi dia juga pertanyaan. Karena agama itu mata pelajaran wajib Pak. Wajib. Sampai universitas itu wajib. Iya. Dan harus ada pengajarnya harus. Kalau sekolah negeri seharusnya ada gurunya. Harus. Seharusnya. Kalau swasta saya masih bisa. Swasta ada, swasta pasti ada. Enggak, justru kalau swasta misalnya nggak ada, saya malah mungkin bisa Iya, masih bisa offline. memahami karena mungkin ya sekolah itu kemudian mungkin kekurangan budget lah untuk bayar itu. Iya. Adalah kalau sekolah swasta ya. Tapi kalau sekolah negeri itu satu keharusan untuk menyediakan Itu melanggar guru konstitusi agama juga. sesuai dengan Iya. dengan muridnya. Di Serang pun nggak ada, di Serang juga Cilegon nggak ada juga. Ini memang perlu riset nih kita nih, Oh, di Banten iya. Barat nih ya untuk apa? Ini menarik karena ya, sebuah studi tersendiri. Kelompok penghayat aja Pak. Sekarang di advokasi harus ada guru. Ya, kelompok penghayat. Apalagi Iya. sudah jelas agama diakui gitu. Iya betul. Kok bisa? Nah, ini makanya ini Bang Coki ini saya kecil saja gitu di sekolah saya yang mungkin satu kelas itu agama Kristen hanya ada 2 orang gitu ya, 3 orang. Itu ada gurunya. Aduh. Nah, kok sekarang semakin kesini malah nggak ada gitu. Nah, itu kan Tapi memang di Kacau ini. beberapa tempat memang begini. Saya masih ingat ketika ke Jambi ya, di Jambi juga begitu. Dengan alasan misalnya karena kan murid non Muslim atau murid Kristen itu jumlahnya kan sedikit ya. Paling di satu kelas negeri mungkin hanya 5 atau 7 orang. Supaya demi efektif murid-murid itu dari bersama dari sekolah negeri lain mendapatkan pelajaran agama, Iya. agama atau ini Pak, di tempat tersendiri. saya mau Nah, tanya bisa begitu. agak iseng Pak. Kalau sudah diserahkan ke Bapak, karena kan itu kan keperintahnya negara ya. Apakah kemudian gereja dan juga pendeta atau guru-guru di situ itu diberikan insentif oleh pemerintah kota? Nggak ada. Semua kita biaya, kita usahakan gedungnya, gurunya. Ini nggak benar ini. Nggak ada. Makanya di kantor Kota Cilegon pun yang urusan agama yang lain nggak ada yang mengurus. Hanya urusan ya agama Muslim seperti itu. Nggak ada pegawainya. Makanya kita langsung berurusan ke provinsi. Nah itu dia. Ini kalaupun negara punya alasan seperti Bang Coki sampaikan tadi, ini karena jumlahnya sedikit, itu tidak mungkin merekrut, oke gitu ya, terus dititipkan misalnya kita berikan ke gereja, ya kan tetap dia harusnya punya anggaran untuk ini. Iya. Ada juga, ini sih Untuk guru misalnya nggak ada. Memang ya itu problemnya juga di kita kan adalah favoritisme. Iya, itu dia. Favoritisme untuk pengistimewaan pada satu kelompok Golongan. satu agama tertentu. Ini fenomena umum nih di Indonesia. Ya nggak boleh itu, jangan diumumin juga. Ya, Lama merdeka dulu nih. karena mereka merasa bahwa ya mayoritas adalah misalnya agama tertentu gitu. Tapi kan pada prinsipnya konstitusi kan semua agama Betul. diperlakukan sama, punya hak sama, berdiri sama gitu loh, dan harus diperlakukan sama. Tapi kenyataannya gitu loh, yang kelompok ini diperlakukan lebih istimewa. Itu gedung sekolah kita itu belum lunas, Bu. Untuk pendidikan agama ini yang kita punya sekarang belum lunas, masih ngutang itu. Benar. Ya makanya tadi pasal 13 saja misalnya tadi yang mestinya kan misalkan PB mesti difasilitasi, mereka tidak memberikan fasilitasi. Iya. Tapi masalahnya hari Minggu salah satu ruangan di Pemkot ya, atau Pemda ya, kan banyak pasti Atau perguruan. aula misalnya kan. Pakailah untuk kebaktian, apa salahnya? Iya. Gitu loh. Iya, memfasilitasi. Fasilitasi. Ini nggak ada. Ya, dibuat jalan keluar. Iya. Gimana? Yang ada itu petisi itu kemarin penolakan, jadi gimana? Malah ini ya tadi. Ya, kami turut prihatin Pak. Iya, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Tetap berjuang, gitu. Kita juga akan Kitanya, terus ya. mendampingi lah Pak. Kita di Istana Muda akan terus mendampingi untuk ya karena ini bukan persoalan bagaimana HKBP punya tempat ibadah saja gitu. Iya, Ini betul. persoalan bagaimana kita sebagai sebuah bangsa menjaga keharmonisan gitu antara sesama agama, dan ini harus terus diperjuangkan dan setara punya concern terhadap itu. Iya. Terima Pak kasih. Coki akan disampaikan sebelum kita tutup. Iya, mudah-mudahan ya Pak, teman-teman yang menyaksikan acara ini bisa mengetahui dengan
jelas persoalan yang dihadapi oleh teman-teman HKBP Cilegon, dan juga bisa membayangkan problem juga dihadapi oleh kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Memang ini satu fenomena yang buruk, bahwa selama ini memang terjadi favoritisme, adalah pengistimewaan satu kelompok-kelompok tertentu, tapi kemudian mengabaikan pelayanan, perlindungan pada kelompok yang lainnya. Dan inilah negeri kita selama ini. Dan kemudian kedua adalah ada kecenderungan pemerintah lokal untuk lebih mengedepankan kepentingan politik. Apa yang disebut politik elektoral adalah ingin mendapatkan dukungan dari kelompok atau keluarga yang banyak untuk posisi dia, tapi kemudian mengabaikan kelompok minoritas. Karena kelompok minoritas dianggap jumlahnya sedikit, ya sudahlah, tidak usah kita dengarkan mereka. Gitu. Dan ini tidak sehat, tidak baik. Itulah sebabnya kenapa dalam studi-studi kami tentang indeks kota toleran, Cilegon ini termasuk dalam 10 terburuk di bawah dari 101 kota di Indonesia. Cilegon ini mendapatkan skor yang terburuk, gitu ya. Dan tidak ada perbaikan selama 5 tahun kami melakukan studi tentang indeks kota toleran. Dan ya kembali kepada masyarakat di Cilegon sebetulnya, ya. Saya menghimbau masyarakat sipil di Cilegon aktiflah dan bangkitlah untuk kemudian mendorong perubahan di kota Cilegon. Ya. Karena saya lihat tadi bahwa ada harapan juga, karena kan sebetulnya ketika tahun 2021 di mana ada kelompok-kelompok masyarakat yang ikut mendukung panitia pembangunan gereja dan kemudian mengumpulkan tanda tangan. Berarti kan memang sebenarnya ada masyarakat di Cilegon yang sebenarnya terbuka gitu. Dan kemudian juga tadi cerita-cerita dari Pak Pendeta waktu kita bicara lepas tadi kan, bagaimana juga masyarakat sebenarnya kan juga positif ya, terbuka, baik, dan hubungan sosial juga baik sebetulnya. Kan? Bahkan ada yang katakan bahwa sebenarnya mereka mendukung juga sebetulnya kan. Jadi sebenarnya aja ya, Pak. Toleransi itu itu modal sosial sebenarnya bagi di Cilegon itu. Hanya sekarang bagaimana supaya modal sosial itu kemudian memang menjadi lebih membesar lagi gitu loh. Nah inilah saya pikir tugas kita bersama. Kan sekali lagi perjuangan HKBP Cilegon ini bukan perjuangan hanya HKBP, tapi perjuangan kita bersama. Ya, perjuangan kita untuk membangun Indonesia yang plural, yang majemuk, dan menghargai mereka yang berbeda agama dan keyakinan. Pak Pendeta, silahkan sebelum kita tutup mungkin akan ada imbauan harapan yang ingin disampaikan. Oh iya, baik, terima kasih. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, terutama kepada Pak Wali Kota, pemerintah kota juga, DPRD, tolong dengar dan lihatlah kami. Saya sampaikan bahwa ini adalah kebutuhan di samping sebagai sebuah hak asasi manusia dalam pembangunan manusia yang beriman, bermoral, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak ujuk-ujuk hanya ingin gagah-gagahan punya gereja, tapi ini adalah kebutuhan. Dan juga teman-teman yang lain juga, gereja yang lain, umat agama yang lain juga tentunya seperti itu. Dan mungkin juga saya harus sampaikan juga kepada Pak Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri juga, tolonglah ini diperhatikan kami seperti itu sebagai implementasi kehadiran negara di Kota Cilegon. Dan saya juga berpikir sekarang, apakah kalau saya memahami ya peraturan bersama Menteri ini, PBM nomor 98 itu 2006, dengan ruang kepada FKUB dan juga Kemenang yang harus memberikan rekomendasi, ini mungkin perlu ditinjau ulang. Artinya misalnya FKUB harus memberikan rekomendasi, padahal fungsi utama, tugas utamanya adalah bagaimana memelihara kerukunan beragama, memberikan pendidikan kerukunan
kepada masyarakat. Ini kan nggak berjalan. Nah, tapi kita harus minta rekomendasi. Iya. Nah, apakah direvisi PBM-nya atau bagaimana? Dan itu menjadi jalan untuk apa tadi, soal kepentingan tadi di sana bisa dimainkan dia seperti itu. Itu yang kami rasakan di Cilegon. Dan kami warga HKBP adalah juga bagian dari masyarakat Kota Cilegon yang notabene jemaat kita juga sudah lahir di sini, bertumbuh di sini, bekerja di sini, mendoakan pemerintah, membayar pajak, ya ikut membangun Kota Cilegon. Kota Cilegon adalah kota kita. Gak mungkin kita lagi pulang ke kampung sana. Sementara kita sudah ada di sini bertumbuh bersama. Bahkan dengan masyarakat bertetangga kita baik-baik saja. Tapi soal rumah ibadah ini adalah memang bagian dari kebutuhan dalam pembinaan iman seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih kepada Setara Institute dan juga pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Pendeta sudah mau hadir di sini, sudah mau bercerita gitu. Kami juga sangat mendukung, ikut prihatin Pak, dan kita akan ikut membantu, dan kami berharap sobat-sobat Setara semua yang hadir dan mendengarkan apa yang kita sampaikan hari ini juga mau mendukung, mau memberikan dukungan kepada HKBP Cilegon untuk mendapat hak-haknya. Terima kasih banyak sudah hadir Bang Syaki, Pak Pendeta. Terima kasih. Kita akhiri diskusi kita hari ini dan kita akan bertemu di diskusi-diskusi berikutnya. Semangat, salam Setara Institute. Amin. Terima kasih.